Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 9. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita siapkan dulu. Anak-anak diharapkan mencuci tangan yang bersih, memakai sabun, siapkan alat tulis yang lengkap, memakai masker, dan berdoa sebelum memulai pembelajaran. Pada materi ini kita akan belajar tentang bab pertama, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pokok bahasan yang akan kita bahas ini, yang pertama penerapan Pancasila dari masa ke masa, yang kedua dinamika Pancasila yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Pertemuan kali ini kita membahas tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama dari masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1959. Yang kedua masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1966. Yang ketiga masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Yang terakhir yaitu masa reformasi 1998 sampai sekarang. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dua masa saja, yaitu masa awal kemerdekaan dan masa Orde Lama. Pada masa awal kemerdekaan yang terjadi tahun 1945 sampai 1959, pada periode ini penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai masalah, yaitu diantaranya pertama adanya pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso yang bertujuan mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Ini gambar pemberontakan kawan. Kedua itu pemberontakan Darul Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sukarmadi Jenderal Sudiryo pada tanggal 7 Agustus 1999 yang tujuan utamanya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam, tetapi gerakannya bertentangan dengan ajaran Islam sebenarnya dan melakukan pengrusakan rumah penduduk dan pasar umum. Ini gambar yang dianggap telah melanggar undang-undang sehingga menimbulkan ketidakadilan. Yang kelima yaitu APRA, yaitu panjangan dari Angkatan Perang Adil, merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten Raymond Westerly pada tanggal 29. Westerly memandang dirinya sang ratu adil berdasarkan Pancasila, akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan pada demokrasi liberal sehingga tidak menjamin stagnan. Itulah beberapa pemberontakan yang terjadi pada masa awal kemerdekaan. Kita lanjut pada masa Orde Lama, yaitu 1959 sampai 1966. Periode ini disebut periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Walaupun konstitusi negara sudah kembali pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
namun pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Adapun beberapa penyimpangan pada masa Orde Lama, yang pertama, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Ya, ini berdasarkan TAP MPRS nomor 20 tahun 1963. Ya, yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Yang kedua, presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Ini dengan dikeluarkannya TAP Presiden nomor 3 tahun 1990 tanggal 5 Maret tahun 1960. Yang ketiga, yaitu presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri dari anggota DPR, GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh presiden. Yang terakhir adanya terjadinya pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit yang bertujuan menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Ya, pemberontakannya terjadi di Lubang Buaya, ya, yang terjadi mengakibatkan beberapa tokoh pahlawan kita yang gugur, ya, dengan kekejaman dari PKI. Ya, itulah penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama. Sekarang tugasnya yaitu kalian memilih salah satu contoh peristiwa penyimpangan terhadap nilai Pancasila sebagai dasar negara pada waktu amal kemerdekaan tersebut. Setelah kalian memilih peristiwanya, buatlah kesimpulannya tentang peristiwa tersebut dengan mencari informasi dari berbagai sumber belajar. Setelah selesai mengerjakan di dalam buku tugas dan hasilnya dipoto dikirimkan melalui WA grup. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa lagi di